Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada malam Kamis Putih ini Tuhan, kami ingin menyelami kedalaman makna dari pembasuhan kaki murid-murid, supaya bukan hanya lebih menyentuh akan pikiran dan jiwa kami, tetapi juga menggerakkan dengan sungguh-sungguh, supaya setiap saat kami juga dapat meniru, meneladani tanda kasih yang selalu Tuhan berikan dalam keadaan apapun, dalam keadaan kegelapan yang paling gelap sekalipun. Satu-satunya yang membedakan antara orang beriman dan bukan adalah meneladani kasih Kristus. Dengan membiarkan lutut kami bertekuk dan lidah kami memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Walaupun tidak biasa Kamis Putih itu dikatakan selamat Kamis Putih, tapi saya tergerak untuk mengajak saudara-saudara memulai pemberitaan firman ini dengan mengucapkan selamat Kamis Putih. Selamat menghayati maknanya yang paling dalam. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka pesan yang selalu diulang-ulang dari pemanggilan murid yang pertama sampai dengan Kamis sebelum Jumat Agung, itu selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus agar supaya kita mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita ditanya apa sebetulnya yang paling utama dalam perintah yang diberikan oleh Tuhan kalau kita menjadi murid Kristus atau mengikut Kristus, maka masalahnya adalah apakah kita konsisten mencintai atau tidak. Nah, masalah konsisten mencintai ini memang kita harus pada Kamis Putih ini memeriksa kaki kita, terutama bagian lutut. Saudara-saudara, dalam Filipi pasal yang kedua, ya nanti akan kita ulangi. Di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata bahkan ini luar biasa, saudara-saudara. Apa sih khususnya yang menarik dari orang yang mati itu? Setiap hari ada orang mati. Ini puasa-puasa juga ada kadang-kadang malam-malam kedengaran ada mobil jenazah yang lewat. Tiap saat bisa terjadi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Filipi 2 menurut Rasul Petrus adalah supaya kita itu bertekuk lutut seperti Tuhan Yesus, dan segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku. Nanti kita ulangi, kita akan baca ayatnya. Tapi yang menarik adalah sekarang ini bahwa sebetulnya hidup kita itu memang tidak dikatakan oleh Tuhan selalu baik-baik saja, selalu indah-indah saja. Kadang-kadang kegelapan sangat menguasai hidup kita. Kegelapan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam Kamis Putih ini adalah istilah yang dalam. Bukan hanya gelap, tapi gelap gulita sebetulnya. Apa yang menyebabkan gelap gulita? Coba kita tadi sudah dibacakan bagaimana Petrus, kalau sebuah orang akan menyangkal engkau, aku tidak. Lalu diingatkan oleh Tuhan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali.
Kadang-kadang kita lupa 3 itu, kalau zaman saya kecil dulu masih ada kebelanda-belandaan entwedri katanya. Itu kalau sudah 3 kali itu artinya bukan hanya sekali. Bukan hanya, jadi yang menyangkali Tuhan itu bukan hanya orang yang bukan percaya pada Tuhan, tapi bukan hanya di antara para murid. Ada yang menyangkal Tuhan. Bahkan nanti kita akan melihat Yudas mengkhianati Tuhan. Walaupun karena itu dia jadi sedih hati dan kemudian gantung diri. Uangnya dibelikan tanah 30 keping perak, dibelikan tanah namanya Hakaldama. Saudara-saudara, sebetulnya yang diceritakan pada Kawis Putih itu ada makan bersama. Saya mencoba mencoba mengerti apakah ini Paskah Yahudi. Tapi di Alkitab dijelaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan Paskah Yahudi. Artinya mereka bukan merayakan makan Paskah, tapi makan pesta perpisahan. Next. Udah. Jadi saudara-saudara, rupa-rupanya Yesus sudah tahu bahwa segera dia akan diserahkan kepada orang yang akan menghukum dia. Dan yang menyerahkan itu adalah murid-murid, bukan hanya mereka yang membenci Tuhan, tetapi juga murid yang selalu ikut dengan Tuhan, bahkan yang selama 3 tahun ini tidak pernah lekang dari sisinya. Saya jadi ingat akan kebiasaan kami orang Jawa. Maaf ya, saya pakai Jawa ini. Soalnya nggak tahu lagi yang bukan Jawa sih. Kalau kami dulu sedang makan, ibu kami itu lalu mengatakan, wes ora kena padu, nggak boleh berantem, nggak boleh membenci, nggak boleh ngomong jelek, karena makannya jadi tidak enak. Ada yang batal makan sambil marah. Nah ini pada waktu tengah-tengah makan, iblis membisikkan kepada Yudas untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada musuhnya. Teganian ya. Jadi kalau kita katakan teganian, siapa yang tega? Apakah orang-orang di luar perhimpunan Yesus Kristus? Atau kadang-kadang justru orang yang dekat, bahkan yang tidak terduga, yang dipercaya untuk memegang kas. Itulah yang mengkhianati. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, inilah kegelapan yang pertama yang saya katakan, bahwa ada sebetulnya kesedihan. Kalau saya punya murid seperti Yudas, aduh sedihnya saya gak kebawa sampai mati. Tapi Yesus yang adalah datang ke dunia bukan untuk menghakimi orang berdosa, tetapi untuk menolong orang berdosa. Yesus yang dari semula sudah memikirkan untuk menjadi juru selamat. Ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Sampai kesudahan. Ini juga suatu istilah yang barangkali perlu kita biasakan dalam pembicaraan di antara kita. Mari kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi itu artinya terus mengasihi dan terus mengasihi, terus mengasihi. Walaupun kegelapan yang paling dalam sekalipun, sampai kesudahan. Sebab kebiasaan kita itu
kalau lagi senang kita bilang mengasihi. Tapi kalau kita aku sebel. Mengatakan sebel. Pada waktu datang enggak salaman. Kenapa enggak salaman? Lah, belum hilang sebelnya. Tuhan Yesus lain. Pada waktu Yudas disuruh pergi dari pesta perpisahan tersebut, kemudian Yesus turun membasuh kaki mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita perdalam adalah bahwa Yesus tahu bahwa kegelapan yang paling dalam adalah pada waktu dia akan disalibkan, mati disalibkan. Ini makin lama, saudara-saudara, tangan lambang salib itu makin menjadi sesuatu yang indah, romantis dan sebagainya. Padahal mati seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah mati yang luar biasa. Sebab menurut hukum Taurat Yahudi, dalam Ulangan 6:21 ayat 22 dan 23 itu dikatakan dengan jelas, mati di salib itu bukan cara menghukum orang Yahudi. Sebab sekasar-kasarnya orang Yahudi gak akan membiarkan orang itu menjadi orang terkutuk walaupun harus mati. Mati terhormatlah. Seperti biasanya pengadilan, lebih baik kamu mati ditembak daripada mati terkutuk. Kamu ditembak, tidak ditembak, tapi diterima oleh Tuhan. Jadi sebab hukum Taurat, Ulangan 21 ayat 22 dan 23 itu bunyinya demikian. Saya minta Ibu Penatua membacakan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan bermalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Terima kasih. Nanti minta tolong lagi ya Mbak. Jadi saudara-saudara, sebagai hukuman salib itu adalah hukuman kafir. Orang Israel sendiri tidak. Tetapi anehnya pada waktu Yesus diadili, orang-orang yang mengeluh-elukan dia pada waktu Minggu Palma, pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem itu, mereka juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Teganian. Itu kegelapan yang luar biasa. Kalau ada orang yang mengatakan matilah kamu, janganlah mati terkutuklah kamu. Sebab orang Israel itu kalau melihat orang yang mati tergantung, hukum Taurat mengatakan bahwa orang yang mati tergantung harus segera dikuburkan. Sebab dengan mati tergantung itu ada sesuatu yang secara visioner itu, secara penglihatan itu luar biasa, sangat menyentuh hati. Langit menolak dia dan bumi juga tidak mau menerima dia. Itulah makna hukum Taurat
yang dipengaruhi oleh cara pandang orang pada waktu itu. Dan Yesus yang datang untuk menyelamatkan mereka dihukum mati di kayu salib. Salibkan dia, salibkan dia. Luar biasa sakitnya, saudara-saudara. Pedih sekali Tuhan Yesus Kristus dengan bangsanya. Kalau tadi dengan muridnya, sekarang dengan bangsanya. Dan karena itu di tengah-tengah kegelapan yang sangat jelas itu, pertanyaannya adalah kalau terjadi sesuatu kegelapan yang menimpa kita, apa sebetulnya yang menghibur kita, yang dapat menguatkan kita? Apa bedanya orang beriman dan bukan orang beriman? Biasanya di tengah-tengah kegelapan, kalau orang itu tidak berserah kepada Tuhan dengan betul-betul, maka orang itu akan mengatakan kita membalas, kita membenci. Kita katakan putus arang dengan dia. Tapi Yesus mengatakan, kamu adalah murid-muridku. Ingat, barang siapa menjadi muridku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan tolok ukur daripada orang yang mengikut Yesus adalah mencoba mengampuni orang yang menyakitkan dia paling dalam, yang membuat dia jadi kecewa yang luar biasa. Dan bukan hanya mengampuni dengan kata-kata, tapi dengan seluruh ungkapan diri. Yang pertama adalah hatinya, yang tentunya tidak terlihat, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya lukuknya bertekuk, luar biasa. Padahal yang biasanya membasuh kaki itu adalah hamba yang paling rendah, yang bernama Dulos pada waktu itu. Tapi kalau kadang-kadang, saudara-saudara, kita itu ya seperti itulah. Makanya sekali lagi saya mohon supaya kita itu di tengah-tengah kegelapan yang paling dalam ini jangan menemukan sesuatu yang salah. Kalau kita kabis putih hanya untuk merayakan, apalagi kalau bisa dibasuh, tapi masih menyimpan dendam, bahkan mendoakan yang jelek bagi orang lain, ibadah kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Saya minta saudara-saudara, coba next. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Tolong Bu Pendatua. Filipi 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetap di situ. Next. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, memang di dunia ini kegelapan itu masih suka datang. Alasannya kalau kita tanyakan kepada para teolog itu, karena kerajaan Allah memang belum datang secara sempurna.
Kerajaan Allah itu sedang datang, sudah datang, sedang datang, dan akan menjadi sempurna. Sekarang ini kalau ada orang yang bikin gelap, bikin jengkel, bikin sedih, bikin berantem aja gitu, ya enggak apa-apa. Kita mengerti karena memang kerajaan Allah belum sempurna. Kita ditempatkan di dunia yang seperti ini supaya menjadi lilin-lilin, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Kalau hanya suka rapat, saya pendeta GKI loh ya, jadi saya nggak ngenyek orang GKI, wong saya ngelakoni kok. Suka diskusi, suka debat, nggak apa-apa. Tapi jangan, sebab harus mengasihi sampai kesudahan. Dan tujuan dari segala sesuatu adalah bukan hanya murid-murid, tapi seluruh dunia bertekuk lutut di hadapanku dan bersumpah setia dalam segala bahasa. Bukankah itu yang disebut kerajaan Allah? Di mana semua orang itu semuanya ingin memuliakan Tuhan dengan menekuk lututnya. Kalau orang Jawa saya harus secara khusus mengatakan ini, sebab orang Jawa itu memang lututnya suka ditekuk-tekuk. Kalau nggak percaya lewat di depan orang tua nekuk sedikit gitu ya. Tapi bukan hanya itu. Bertekuk lutut, melayani itu artinya menganggap istimewa yang kita layani. Menganggap dia tidak lebih rendah daripada kita. Walaupun secara status sosial dia barangkali tidak perlu. Ada contoh saudara-saudara yang dilakukan oleh GKI Pinter Utama beberapa waktu yang lalu, yaitu mengunjungi sebuah panti. Aduh, tadi sudah saya tanyakan nama pantinya, kok aku lupa lagi. Orang dengan gangguan jiwa. Sebetulnya ya, ini luar biasa. Sebab tidak semua orang mau melayani orang dengan gangguan jiwa loh, saudara-saudara. Lawang orang dengan gangguan jiwa itu punya dunianya sendiri kok. Teman saya sekamar dulu waktu masih kos di Malang. Itu pada waktu tuanya juga menjadi gangguan jiwa. Padahal dia seorang guru. Dan menjadi omongan dalam bisik-bisik. Tidak pakai busana dengan baik. Sampai malu lihatnya. GKI mengambil bagian walaupun tidak melaksanakan sendiri pelayanan terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi menopang yayasan yang melayani orang-orang dengan gangguan jiwa. Cuma nanti saya juga ingin menambahkan, semua yang kita lakukan yaitu melayani, merendahkan diri dan melayani, mengosongkan diri dan melayani, itu harus jangan sampai menjadi kebiasaan kita seperti yang lalu. Biasanya orang GKI itu senang sekali kalau disuruh melayani. Tapi kebanyakan ada yang saya catat, yaitu gereja kita itu kadang-kadang kebanyakan saling menunggu. Ini ada yang nunggu, ada yang mau maju. Ayo Pak. Tahun 70-an saudara-saudara, GKI Cimahi mengadakan Natal. Dan untuk panitia Natal
pada waktu itu yang terdiri dari beberapa bagian dari komisi yang ada, itu diberikan permainan, yaitu begini, disetelkan musik dan semua orang harus meneruskan kado, bungkusan kado begini sampai semua, tapi kalau tiba-tiba ya berhenti dan tahu hasilnya, saudara. Pada akhirnya yang tidak tegaan itu banyak sekali kadonya. Ya, tapi ini kenyataan, memang itulah kita. Mari kita juga jangan hanya saling menunggu. Biasakan kita itu, mari kita mulai. Bukan mau sombong, tapi mau mengajak saudara-saudara mengasihi dengan nyata, dengan penyangkalan diri, dengan perendahan diri dan sebagainya. Cinta itu mengasihi, bertekuk lutut, memberikan yang terbaik. Hanya orang yang betul-betul mencintai seperti Tuhan Yesus Kristus yang dapat menjadi juru selamat kita. Sebab cinta itu menghapuskan banyak cacat celah. Bisa menerima kelemahan orang lain dengan kebesaran jiwa, dengan memandang ke depan akan keakanannya daripada yang sudah-sudah. Tiap orang akan diberikan kesempatan untuk menjadi seperti itu. Tapi yang terutama adalah supaya kita tahu bahwa walaupun kalau kita melakukan pelayanan dengan baik tapi tidak sungguh-sungguh menyintai, itu dunia tidak tahu. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, supaya dunia tahu. Kadang-kadang ada pertanyaan, saudara-saudara, apa sih bedanya dalam praktek kebanyakan di tengah-tengah tatanan hidup masyarakat, perilaku orang beriman Kristen dan yang bukan. Kadang-kadang kan tidak bisa dibedakan. Tapi Yesus mengatakan supaya dunia tahu. Dan kita yang harus memberitahu dunia itu. Sebab kita sudah dibasuh oleh Kristus. Segala dosa dan kesalahan kita sudah dihapuskan olehnya. Penyangkalan kita sudah diterima dengan kebesaran jiwa. Dan selalu dikatakan selalu ada hari esok yang lebih baik. Yang saya pelajari adalah bahwa kita itu kadang-kadang itu kalau berdoa, kalau mengadakan kegiatan dan sebagainya itu ada sesuatu yang tidak seperti kalau kita latihan spiritualitas. Kalau latihan spiritualitas itu kita datang seperti orang tadi ya ke ODGJ tadi itu, lalu malam harinya sebelum berdoa, sebelum tidur, bukan hanya Tuhan saya menyerahkan tubuh dan jiwa saya, seluruh keberadaan saya kepada Tuhan, bangunkan kami pada waktu pagi. Tapi tanya pada Tuhan, Tuhan selidikilah hati dan pikiranku. Apakah yang aku lakukan itu betul-betul dengan kasih yang sungguh-sungguh, meniru Tuhan Yesus Kristus, atau memegahkan diri kami sendiri, supaya orang tahu bahwa kami ini suka melayani. Demikian juga sebetulnya kalau kita biasakan dalam acara-acara gereja, kita juga mestinya lebih bisa membiasakan diri. Sesudah acara itu selesai, ada pembubaran panitia dan sebagainya, tanya pada Tuhan, Tuhan selidikilah hati dan pikiran kami sebagai panitia
Paskah, sebagai panitia Natal. Apakah kami itu betul-betul mengasihi dengan kesungguhan? Sama seperti yang dilakukan oleh para romo di suatu komunitas. Itu yang membiasakan diri. Sambil berjalan, sambil mau tidur, dia katakan, Tuhan selidikilah hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak merebut kemuliaan Tuhan dalam tindakan-tindakan kami. Supaya dunia tahu kita menemukan kasih di tengah-tengah kegelapan, dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saat hening.